perannya. Mudah-mudahan bisa dipergunakan waktu dengan baik. Untuk waktunya mungkin saya berikan kepada Ibu Dina untuk memberikan paparan dan materi kepada kita semua. Silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Mas Niko. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan beserta seluruh jajaran yang hadir pada kegiatan hari ini, Ibu Guru, begitu juga adik-adik siswa semua. Dan yang saya hormati Kepala Dinas PPK UKM dan narasumber dari Labkesda, mitra kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan paparan terkait keamanan pangan siap saji di kantin sekolah pada kegiatan yang menjadi sangat strategis pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya adik-adik peserta didik semua, supaya menjadi lebih paham mengenai keamanan pangan di kantin sekolah. Izin membagikan paparan saya. Saya screen share ya, Mas Niko. Ya, sudah terlihat, Dok. Tinggal di slideshow. Baik, kita mulai. Ini kenapa ada ini sebentar. Oke, di mana ya? Oke. Bismillah. Bapak Ibu sekalian semua beserta adik-adik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keamanan pangan siap saji di kantin sekolah. Nggak bisa ya? Bentar. Nggak bisa. Mereka udah punya. Coba tolong hubungin, Pak. Mas Niko, maaf nih ada kendala, saya nggak bisa ini ganti slide. Apa bisa dibantu dari Baik, sana, Mas? baik, kami yang share screen ya, Bu. Ya, bentar sedang di share screen. Oke. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik? Saya sudah, Mas. Oke, baik. Silakan, Bu Dokter. Terima kasih. Mungkin belum di slideshow ya ini. Udah ya? Oke. Adik-adik semua, kita akan memulai pembelajaran kita bersama supaya kita bisa paham bagaimana menciptakan pangan jajanan yang aman. Ya, tadi Ibu Kepala Dinas juga sudah menyampaikan bahwa tujuan kita adalah mempercepat proses keamanan pangan khususnya di kantin sekolah, dan terutama juga khususnya untuk meningkatkan pengetahuan bagi adik-adik semua bagaimana cara memilih bahan pangan jajanan yang sehat untuk kesehatan adik-adik semua, yang mana nanti akhirnya akan menjadi cikal bakal bagi adik-adik semua dalam menuntut ilmu, tentunya ingin mempunyai kesehatan yang sempurna dalam menjaga aktivitas sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Pertama-tama yang harus kita pikirkan untuk dapat menciptakan pangan jajanan yang aman, tentunya kita harus mempunyai tempat yang baik ya, atau bangunan yang baik. Bagaimana kita melihatnya? Kita harus dapat melindungi makanan dari pencemaran. Tentu saja kita tahu di sekitar kita banyak sekali faktor-faktor yang berbahaya di sekitar kita. Maka dari itu makanan harus disimpan di tempat tertutup. Disimpan di tempat tertutup, tentunya kita menghindari paparan dari seperti halnya lalat, kemudian kecoa, kemudian tikus ya. Karena binatang-binatang tersebut kita tahu membawa virus atau kuman yang bisa menularkan kepada kita sebagai manusia ya. Apalagi zaman sekarang semua penyakit sudah berkembang, yang tadinya tidak menjadi masalah, tapi ternyata binatang sudah mulai menjadi pembawa penyakit yang lebih luas lagi, sehingga penting sekali kita harus melindungi makanan kita di tempat yang tertutup. Kemudian juga tempat tersebut juga harus mudah dibersihkan, yaitu dipel dan disapu. Jangan sampai kita mempunyai tempat
penjajah makanan kita tidak bisa dipel atau disapu, mungkin karena terlalu berdesakan, alat-alat masaknya, alat-alat makannya ditaruh berantakan sehingga menyulitkan kita untuk membersihkan, baik disapu maupun dipel ataupun dielap ya. Jadi kita harus nata sedemikian rupa supaya bangunan atau tempat penjajah makanan kita mudah untuk dibersihkan. Kemudian juga penting sekali untuk tersedia air bersih. Untuk apa? Untuk cuci tangan dan cuci alat makan. Jadi di sekolah adik-adik harus memastikan, sama-sama memastikan dengan ibu guru di sekolah bahwa di kantin sekolah harus dekat dengan wastafel untuk cuci tangan. Kita tahu kalau kita sebelum makan pastinya harus mencuci tangan pakai sabun untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di tangan kita. Kita juga tahu kuman-kuman yang ada di tangan kita itu sangat banyak ya, bisa sampai ratusan jenisnya. Maka dari itu sebelum kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita memegang makanan tersebut dengan tangan kita juga harus dalam keadaan bersih. Tidak boleh ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga untuk cuci alat makan, harus dicuci melalui air yang mengalir, yaitu air bersih. Yang air bersih yang mengalir ya, di dalam air keran maksudnya. Jadi jangan sampai air yang kita pakai untuk mencuci alat makan adalah air yang tergenang, karena pastinya akan terjadi suatu endapan, baik dari bahan makanan ataupun kolonisasi dari bakteri itu sendiri yang ada di tempat cuci alat makan tersebut. Kemudian tempat penyimpanan bahan makanan tersebut sebaiknya ditaruh di dalam kulkas. Kenapa? Karena kulkas tersebut kita tahu suhunya lebih dingin ya, sehingga pembusukan juga lebih terhambat, sehingga juga terjadi tidak dengan mudah gampang dimasuki oleh kuman-kuman yang ada di dalam makanan. Jadi alangkah baiknya kita menyimpan bahan makanan di dalam kulkas dibandingkan dengan kita menyimpan bahan makanan di luar kulkas ya. Kemudian juga yang tadi disebutkan harus bebas dari binatang pembawa penyakit seperti kecoa, lalat, tikus. Jadi adik-adik di sekolah juga sambil memantau apakah kantin sekolah kita ini bebas dari kecoa, lalat, maupun tikus. Kalau ada di sekitar kantin sekolah ada binatang seperti itu, cepat lapor kepada ibu guru supaya bisa ditanggulangi. Jangan sampai ada binatang yang berkeliaran di sekitar kantin. Ya, lanjut Mas Niko. Nah, kemudian kita harus mempunyai tempat penyimpanan makanan matang atau biasa kita sebut etalase atau lemarinya, supaya juga makanan kita lebih mudah dijajakan dan juga lebih bersih. Kalau kita taruh di dalam lemari penyimpanan makanan, tentunya akan lebih menghindari paparan atau ketercemaran makanan tersebut dari dunia luar ya. Kemudian tempat penyimpanan alat makan atau masak juga ditaruh di tempat yang khusus, jangan ditaruh di luar begitu saja. Kemudian juga tadi disebutkan juga ada wastafel untuk mencuci tangan dan mencuci alat masak. Dan satu hal juga yang sangat penting, kadang-kadang ketika kita turun ke lapangan di sekolah itu, kadang-kadang di kantin sekolah belum tersedia tempat sampah. Nah, ini mungkin ke depannya kita akan memaksimalkan penyediaan tempat sampah yang terpisah. Jadi harus ada tempat sampah yang mudah membusuk maupun yang tidak mudah membusuk. Mungkin kalau adik-adik tahu, kita bedakan menjadi organik dan non-organik. Jadi warnanya pun berbeda ya. Nanti adik-adik pelajari lagi warna yang hijau itu biasanya untuk yang organik atau yang mudah membusuk. Contohnya makanan, sisa makanan, daun, kemudian apalagi ya kalau yang mudah membusuk ya, makanan, sisa makanan, minuman dan sebagainya. Kemudian non organik biasanya yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kemudian besi, kaleng dan sebagainya. Jadi dipisahkan. Jadi yuk kita sama-sama mulai belajar memilah sampah ke dalam tempat sampah yang sudah sesuai. Ya lanjut Mas Niko. Nah, jangan lupa pastinya di sekolah ada WC atau kamar mandi ya, atau toilet. Jadi kantin tidak boleh terlalu dekat dengan toilet, karena toilet itu sendiri merupakan, kita tahu tempat kita buang hajat ya, buang air besar maupun buang air kecil yang mana memang sangat
infeksius atau sangat rentan dengan kuman-kuman. Sehingga kalau terlalu dekat dengan kantin, ada kemungkinan tercemarnya kantin oleh toilet itu sendiri. Kemudian di toilet atau di WC juga harus tersedia air bersih mengalir dan sabun. Jadi mohon nanti dipastikan adik-adik harus ada sabun di toiletnya. Dan juga tersedia pengering tangan. Pengering tangan sebaiknya memang yang sekali pakai atau kita biasanya pakai tisu. Ya, kalau pengering tangannya pakai handuk, tapi handuk tersebut dipakai bersama, itu adalah resiko untuk saling menularkan bahan pencemar ataupun kuman-kuman dari yang satu ke yang lain itu pastinya lebih tinggi. Sehingga disarankan pengering tangannya menggunakan tisu saja. Ya, lanjut. Nah, ini peralatan masak dan makan. Jadi peralatan masak harus mempunyai tempat untuk menaruh makanan, yaitu tarapangan dan bersih. Nanti sudah disebutkan ya, jadi peralatannya tersebut ditaruh di tempat yang memang khusus untuk menaruh peralatan masak dan peralatan makan. Kemudian peralatan masak dan makan tidak boleh retak dan pecah, karena mungkin saja pecahan tersebut mencemari ke dalam makanan kita. Atau juga resiko bocor, mungkin dalam keadaan panas bisa ikut menyebabkan kesakitan pada anak didik ya. Kemudian talenan disarankan tidak terbuat dari bahan kayu. Kenapa? Karena kalau dari bahan kayu biasanya resiko untuk menjadi lembab kemudian menjadi berjamur itu lebih tinggi. Jadi maka disarankan talenan terbuat dari plastik yang memang ramah lingkungan ya. Kemudian tidak boleh disimpan bersama bahan makanan mentah. Jadi bahan makanan mentah itu tadi disebutkan lebih baik disimpan di dalam lemari pendingin atau lemari es dan tidak dicampur atau disatukan dengan peralatan masak maupun peralatan makan ya. Lanjut. Nah, ini kita bisa lihat di sini tadi sudah disebutkan juga cuci tangan dengan air bersih dan sabun, kemudian disimpan di tempat yang bebas pencemaran yang tertutup dan dikeringkan dengan ditiriskan ya. Oke, lanjut. Nah, ini dilarang menggunakan kembali peralatan makan yang dirancang hanya untuk sekali pakai. Misalnya styrofoam atau piring dari kertas yang memang ketika dipakai sekali saja sudah rusak ya, sudah basah. Jadi tidak perlu lagi dipakai, dicuci, kemudian dipakai lagi. Makanya kalau dibilang sekali pakai, memang harus sekali pakai, langsung dibuang. Tidak boleh digunakan kembali karena potensi untuk kerusakan dari alat makan tersebut pastinya akan merugikan kesehatan adik-adik semua. Lanjut. Nah, mungkin di tempat kita, di tempat sekolahan kita, tempat sekolah adik-adik, ada nih yang namanya pembungkusan makanan menggunakan kertas ya, kayak kita makan nasi bungkus, kita dibawa pulang ataupun makan di tempat. Kadang ada juga yang pakai kertas ya, tapi tidak boleh kita memakai staples. Kenapa? Karena staples tersebut bentuknya sangat kecil, jadi kadang-kadang kita lalai untuk menyingkirkan staples tersebut, dan nanti potensi untuk tertelan tentunya akan membahayakan tubuh kita, ya bisa membuat saluran pencernaan kita luka, atau kalaupun dia masuk ke dalam saluran pernapasan tentunya akan lebih berbahaya. Maka dari itu kita sarankan memakai misalnya pakai karet ya, karena karet bentuknya juga lebih besar, jadi otomatis kita lebih ngeh ya adik-adik ya, supaya kita bisa menyingkirkan dan tidak masuk ke dalam bungkusan makanan kita. Atau memakai lidi ya, lidi juga bentuknya lebih besar, jadi kita lebih perhatian terhadap lidi tersebut dan langsung kita buang tentunya ya. Sedangkan kalau staples bentuknya kecil gitu, kadang-kadang kita nggak lihat atau susah bukanya, lama-lama kita robek aja deh, kadang-kadang gitu ya, saking buru-burunya, saking lapernya tuh makanan bungkusan kita robek aja, si staplesnya akhirnya masuk ke dalam bungkusan tersebut dan akhirnya termakan bersama makanan. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik di sekolahan menemukan ada bapak ibu kantin yang masih menggunakan staples, boleh diajak diskusi bahwa
penggunaan staples lebih baik diganti dengan karet ataupun lidi ya. Lanjut. Nah, ini untuk pengolah makanan atau penjamah makanan. Jadi pengolah makanan atau penjamah makanan itu kalau kalau adik-adik mungkin menyebutnya Bapak Ibu yang berjualan di kantin ya. Jadi kita menyebutnya penjamah makanan, yaitu biasanya orang yang secara langsung kontak dengan makanan dan mengolahnya, kemudian menyajikannya. Kita sebut kadang-kadang Bapak Ibu kantin gitu ya. Nah, syaratnya juga ada. Bukan berarti tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan. Jadi kalau Bapak Ibu kantin harus berbadan sehat dan berperilaku yang higienis. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu kantin kita tuh dalam keadaan sehat. Contohnya apa? Sakit apa? Sakit paru-paru ditandai dengan banyak batuk-batuk. Misalnya lagi melayani tapi kok dia batuk-batuk. Nah, itu harus dicurigai supaya bisa kita ajak berobat ya, adik-adik ya. Kemudian hepatitis A ditandai dengan apa biasanya? Biasanya matanya kuning atau kulitnya kuning ya. Tapi biasanya kalau hepatitis A dalam keadaan lemah, tidak mungkin bisa berjualan kecuali pada stadium awal masih bisa. Tapi lama-lama kemudian orang yang punya penyakit hepatitis A mempunyai kelemahan sehingga harus istirahat. Ya, jadi harus dipastikan Bapak Ibu kantin kita atau penjamah makanan kita berbadan sehat dan berperilaku yang higienis. Ya. Kemudian kalau misalnya ada luka, ya kadang-kadang kan kita kalau mengiris makanan kadang-kadang suka nggak sengaja luka ya. Sama saya juga kadang-kadang suka luka lagi ngiris, tiba-tiba luka gitu kalau lagi sambil ngerjain apa. Nah, harus ditutup karena supaya cemaran dari luka tersebut, apakah itu darah, apakah itu nanah, itu tidak mengkontaminasi dari makanan kita. Jadi pastikan Bapak Ibu kantin dalam keadaan yang benar-benar steril. Kemudian selalu menjaga kebersihan tangan, kulit, kuku, dan pakaian ya. Jadi pastikan tangannya itu kukunya tidak boleh panjang. Tangannya pun sebisa mungkin tidak ada penyakit kulit ya. Kemudian pakaiannya pun sebisa mungkin adalah enggak harus yang bagus tapi bersih dan layak ya dalam keadaan sopan. Yang penting dia bersih, tidak kotor, tidak tidak banyak cemaran ya, tidak banyak kotoran. Dan penjamah makanan juga harus rajin mencuci tangannya. Mencuci tangan dalam artian ketika dia menyajikan makanan, dia harus mencuci tangan dulu. Kalau sudah selesai, dia cuci tangan kembali. Nah, ketika nanti ada lagi adik-adik yang mau beli, pastinya dia akan bersentuhan kembali dengan makanan. Dan dia wajib untuk mencuci tangan lagi sebelum dia memegang makanan yang akan diolah atau disajikan. Jadi nggak apa-apa bolak-balik cuci tangan. Karena cuci tangan itu sangat penting ya adik-adik semua ya. Apalagi kita berhubungan dengan makanan yang akan dimakan ya. Kemudian juga harus sering mandi ya. Mandi minimal berapa kali? 2 kali ya. Bisa pagi dan malam ya sudah selesai beraktivitas. Kemudian juga memotong kuku, jangan sampai kukunya panjang. Karena kenapa? Di dalam kuku yang panjang itu, di bawah kuku itu pastinya banyak sekali kuman-kuman ataupun telur-telur cacing yang bisa hinggap di bawah kuku tersebut. Ya. Kemudian yang penting sekali, dulu waktu sebelum zaman COVID pun kita sudah menyarankan Bapak Ibu penjamah untuk selalu memakai masker ya, karena kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentunya banyak kuman-kuman yang keluar melalui droplet kita ataupun air liur yang kecil yang tidak terlihat oleh mata kita. Makanya ketika Bapak Ibu kantin atau penjamah makanan sedang mengelola makanan atau menyajikan makanan harus memakai masker dalam rangka untuk menghindari menularnya penyakit yang mungkin ada di dalam Bapak Ibu kantin tapi tidak diketahui dan masuk ke dalam makanan. Jadi ini wajib memakai masker, kemudian memakai celemek ya. Memakai celemek itu supaya bajunya juga tidak kotor, tidak basah. Jadi karena di celemek itu lebih mudah untuk dibersihkan. Ya, dan diharapkan celemek memang berbahan dasar mungkin dari plastik sehingga mudah dibersihkan ketika ada
makanan yang tumpah ke situ. Kemudian memakai tutup kepala bagi yang tidak berjilbab untuk ibu-ibunya ya. Kalau sudah berjilbab nggak apa-apa, cukup pakai jilbab saja. Tapi kalau tidak berjilbab maka wajib memakai tutup kepala. Kenapa? Kadang-kadang rambut itu suka rontok ya. Jadi suka masuk ke dalam makanan kita. Pernah nggak kita lagi makan enak-enak ternyata ada rambut di dalam piring kita ya? Kita langsung gimana gitu rasanya ya? Makanya diwajibkan memakai tutup kepala bagi laki-laki maupun perempuan yang tidak berhijab. Ya, kemudian juga memakai sarung tangan. Ini sebisa mungkin memakai sarung tangan untuk menghindari kontaminasi dari tangan yang mungkin banyak kuman-kumannya ke dalam makanan kita. Ya, lanjut. Lanjut, Mas Niko, maaf. Bentar, kendala juga, Dok. Bukan yang ini, Mas. Sebelumnya. Ya, ini. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi setiap habis menangani makanan, maka wajib untuk cuci tangan. Ya. Kemudian ketika akan menangani makanan lagi, wajib cuci tangan lagi. Jadi bolak-balik cuci tangan itu ya nggak ini ya, nggak rugi ya, karena pastinya membuat kita memastikan tangan kita dalam keadaan steril dan bisa minimal bersentuhan dengan makanan kita sudah aman, tidak ada kuman-kuman yang ikut melalui tangan kita. Kemudian penjamah ketika mengambil makanan menggunakan alat atau alas tangan. Jadi jangan sampai nih Bapak Ibu kantin jualan gorengan, kita mau beli, dikasihnya pakai tangan langsung. Kadang-kadang suka kayak gitu, ya. Kalau ada yang kayak gitu, boleh diajak diskusi Bapak Ibu kantinnya ya, adik-adik bilang sama Bapak Ibu kantin bahwa Ibu, Bapak maaf, mungkin lebih baik memakai alat untuk mengambil makanan. Kan ada tuh capitan ya, itu akan lebih baik, lebih steril. Dan juga lebih baik lagi kalau memakai alas tangan atau sarung tangan ya. Kemudian yang pasti sekali tidak boleh sambil merokok. Apalagi di lingkungan sekolah itu tidak boleh sama sekali ada merokok ya. Sudah ada pergubnya dan ini tidak boleh ada sama sekali merokok, apalagi di depan adik-adik siswa di dalam kantin ya. Jadi kalau ada yang merokok, boleh kita ajak diskusi kembali, lapor ke Bapak Ibu guru bahwa tidak boleh ada yang merokok di dalam sekolah. Kemudian apalagi sambil menggaruk. Waduh, menggaruk telinga, hidung, mulut, dan bagian lainnya. Nah, itu tentu langsung kita nggak enak ya melihatnya ya adik-adik ya. Jadi semuanya harus steril. Kita pastikan jajanan kita steril di sekolah dalam keadaan yang sehat. Kemudian juga tidak batuk atau bersin di depan makanan ya. Jadi sudah juga kita belajar bahwa harus memakai masker, apalagi ketika batuk atau bersin. Sudah pasti itu harus ada maskernya. Karena kalau nggak ada maskernya, dengan gampang sekali droplet yang mungkin berisi virus atau bakteri masuk ke dalam makanan kita. Dan kemudian makanan tersebut dimakan deh sama kita. Otomatis akan menjadi resiko bagi kita untuk tertular. Jadi wajib memakai masker ya. Lanjut. Nggak bisa lagi. Oke. Sudah. Balik. Ya, udah. Ya, upaya preventif. Kan sekarang soal vaksin dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan nih lihat dari fotonya aja si mas-masnya ini dia nyobain pakai sendok langsung ke dalam mulutnya. Ini nggak boleh ya. Nanti diperhatikan apakah di kantin kita juga ada yang seperti itu. Ini tidak boleh. Tidak boleh ada kontak langsung bagi pengolah atau penjamah atau pemasak ya. Jika nanti kita masak di rumah akan menyajikan kepada keluarga, ini tidak boleh kontak langsung dengan makanan baik melalui sendok yang masuk ke dalam mulut kita, itu nggak boleh. Kalaupun memang mau mencicipi, cicipinya bukan caranya seperti ini, tapi mungkin lebih aman melalui diteteskan ke tangan kita. Jadi tidak ada makanan yang kontak langsung melalui alat makan
atau alat masak ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah pencemaran dari tubuh kita yang mungkin kita dalam keadaan tidak sehat. Kemudian juga memberikan penampilan sopan dan baik. Tentunya teman kita semua nggak senang ya kalau ngelihat ada hal-hal seperti ini. Jadi penampilan yang membuat kita nyaman tentunya akan meyakinkan kita nih sebagai pembeli makanan untuk bisa mencicipi makanan tersebut ya. Lanjut. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Sekali lagi Mas Niko kliknya. Nah, ini kita lihat ya di sini orang lagi megangin apa sih kayak nangka gitu ya, lagi dibersihin, lagi dibuka-buka, terus mungkin nanti nangkanya masukin ke dalam sop buahnya atau es buahnya. Padahal tangannya, aduh nggak tahu ya kotornya kayak apa. Nah, ini juga tidak diharapkan seperti ini. Tapi bisa memakai sarung tangan yang dipastikan bahwa sarung tangan tersebut adalah sarung tangan yang bersih, bebas dari kuman atau pencemar lainnya ya. Jadi diharapkan kita memakai sarung tangan untuk melindungi tangan dari pencemaran melalui jari-jari tangan ya. Karena kuman-kuman yang sangat kecil tidak terlihat bisa menempel pada tangan kita. Makanya kita diwajibkan untuk sering-sering cuci tangan nih, apalagi di era COVID ya adik-adik ya. Kita pasti sudah paham sekali apa itu hand hygiene, pentingnya menjaga kebersihan tangan kita karena di dalam tangan kita nih semuanya isinya adalah kuman. Apalagi langsung kita masukkan ke dalam mulut kita tanpa kita bersihkan. Jadi enak banget kumannya langsung ada akses langsung untuk masuk ke dalam mulut kita. Jadi makanya kita penting sekali untuk melakukan hand hygiene atau cuci tangan pakai sabun. Ya. Tapi ada satu poin yaitu yang perlu diingat bahwa mencuci tangan dengan sabun itu lebih baik daripada menggunakan sarung tangan yang tidak diganti. Jadi sarung tangannya kita pakai sarung tangan, tapi sarung tangan tersebut kita gunakan selama 1 jam full. Nah, itu juga tidak baik. Makanya lebih baik kita boleh memakai tanpa sarung tangan, tapi harus sering cuci tangan. Ya, ya lanjut. Oke. Nah, ini banyak sekali ya di jajanan pinggir jalan yang suka kita temui. Jadi mungkin ini ibu-ibu apa ya, mungkin saya kasih contoh mungkin ibu-ibu penjual gado-gado mungkin ya, karena kan harus ngambil makanan dari tempat kentang, kemudian bayam, kemudian kacang panjang, dimasukkan jadi satu ke dalam makanan, kemudian dia menerima uang dari konsumennya. Uangnya tersebut luar biasa kotornya dan memang banyak sekali kuman-kumannya. Habis itu ada lagi pembeli yang satu datang, dia minta bikin gado-gado pula, ya sama gado-gado juga. Akhirnya tangan yang sudah memegang uang tersebut dipakai lagi buat ngambil sayuran. Ambil sayuran dimasukin ke dalam piring. Bisa kebayang ya bagaimana pencemarannya bolak-balik dari tangan yang satu ke tangan yang lain ya. Dari bahan pangan kemudian ke uang ya. Nah, ini harus penting adik-adik mengerti bahwa penting sekali untuk menjaga kebersihan tangan khususnya ya dalam mengolah makanan. Ya, lanjut. Nah, ini bahan makanan. Bahan makanan ini adalah bahan-bahan yang menjadi bahan baku pokok untuk kita makan. Apa saja sih? Misalnya sayur, buah, ya, kemudian daging, kemudian ikan dan sebagainya. Ya, pertama-tama harus bersih dan bebas pencemaran. Tentunya kita harus mencuci bahan makanan tersebut dengan air yang bersih yang mengalir. Kenapa harus air mengalir? Karena supaya kuman-kumannya langsung jatuh ke dalam saluran. Jangan mencuci di dalam suatu wadah yang tidak diganti. Itu pasti akan menjadi hal yang sia-sia dan bahkan bisa mencemari bahan makanan yang satu dengan bahan makanan yang lainnya. Kemudian bahan makanan harus dalam keadaan baik mutunya, segar dan tidak busuk. Ya, tentunya ketika kita membeli makanan, kita pastikan dulu bahwa bahan makanan tersebut tidak busuk, masih segar. Contohnya ikan ya. Kita maunya ikan itu masih
segar, masih warnanya masih pink gitu ya. Bukan warna yang pucat, kemudian berbau-bau gimana gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa bahan makanan harus dalam keadaan yang baik, mutunya ya, yang segar dan tidak busuk. Karena kenapa sih? Karena kalau sudah busuk, itu otomatis akan ada kuman-kuman di dalam bahan makanan tersebut yang turut serta di dalam bahan makanan tersebut. Kalau kita makan, tentunya akan menjadi masalah ke dalam tubuh kita. Kemudian bahan makanan dalam kemasan tidak rusak dan tidak kadaluarsa. Kadang-kadang kita juga beli bahan makanan kaleng ya, misalnya sarden ya, kita beli atau buah kaleng ya. Kita kan nggak bisa ngelihat tuh di dalamnya bagus atau enggak. Hanya kita bisa melihat indikator lainnya, yaitu di luar, bahwa kemasan tersebut tidak rusak, tidak penyok ya. Dan kita lihat tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsanya masih berlaku atau enggak. Jangan sudah lewat kita beli. Ataupun kadang-kadang kita simpan di kulkas. Lupa. Begitu pas mau pakai ternyata sudah lewat kadaluarsanya. Terus sayang deh belum dimakan, nggak boleh ya. Jadi ketika sudah kadaluarsa tidak boleh dipergunakan kembali. Kemudian bahan makanan yang cepat busuk dipisahkan dengan bahan makanan yang kering ya, karena bisa menjadi kontaminasi silang antara bahan makanan yang cepat busuk dengan bahan makanan yang kering seperti mie atau beras itu bisa terkontaminasi dari kuman-kuman yang ada dalam makanan yang mudah busuk. Ya, lanjut. Nah, ini pencemar makanan kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu fisik, biologi, dan kimia. Kalau fisik, kita lihat, kita kelihatan bentuknya sebagai pencemar yang berbentuk, ya. Kita bisa lihat, yaitu contohnya rambut, ya, yang jatuh dari kepala penjamah makanannya. Kemudian lidi yang tadi mungkin ada di pembungkus makanan lemper masuk ke dalam makanan. Kemudian isi strapless ya. Kemudian paku kadang-kadang suka ada mungkin kejatuhan dari mana gitu ada paku ya. Kemudian kertas, kayu dan lain-lain itu tidak boleh ya. Kalau sudah ada di situ otomatis kita bisa berpikir bahwa makanan tersebut tercemar dengan hal yang lebih lagi ya. Kemudian biologi. Nah, kita lihat dari kata-katanya saja ini biologi ya, jadi makhluk hidup. Contohnya adalah kuman-kuman yang tidak kasat mata seperti virus, kemudian bakteri yang tidak bisa dilihat, tapi ada di dalam makanan tersebut. Kemudian kecoa yang mungkin lalu lalang di meja dapur atau di meja tempat kita makan di kantin ya. Kemudian lalat yang terbang, baik di lemari makanan ataupun di meja tempat kita makan, atau juga tikus. Ya, ini tidak boleh semua ada di sini. Kalau ada di sini, artinya kemungkinan makanan kita beresiko untuk tercemar dari binatang-binatang yang sangat potensial membawa kuman ataupun hal yang lainnya ya. Kemudian untuk kimia, yaitu kita ada bahan pewarna yang tidak boleh untuk dipakai. Kalau bahan pewarna makanan yang memang khusus makanan yang suka dijual-jual di toko kue itu boleh, ya. Tapi bahan pewarna tekstil yang kadang-kadang suka dipakai untuk di bahan makanan yang warnanya sangat mencolok, warna merahnya maupun warna kuningnya atau orange-nya itu kita mesti curiga bahwa bahan makanan tersebut memakai pewarna tekstil. Ya, jadi kita harus paham bahwa pewarna makanan yang aman biasanya warnanya tidak terlalu mencolok. Bisa warnanya mungkin agak-agak pucat ya. Tapi kalau warnanya terlalu mencolok, terlalu ngejreng ya, itu bisa kemungkinan memakai pewarna tekstil ya. Itu bisa dibuktikan dengan pemeriksaan oleh pihak-pihak terkait mungkin dari puskesmas ataupun dari Labkesda. Kemudian pelembab ataupun ada pupuk kimia juga ya, insektisida. Kemudian juga mungkin pengawet makanan seperti formalin atau boraks. Mungkin adik-adik pernah mendengar namanya formalin atau boraks, itu sering dipakai untuk mengawetkan makanan supaya tidak busuk. Dalam tujuan mungkin supaya masa gunanya lebih lama untuk menghindari
kerugian dalam sisi ekonomi. Itu biasanya dipakai dan itu tidak boleh. Kalau masuk ke dalam tubuh kita tentunya menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Mungkin saja bisa menyebabkan kanker di kemudian hari ya. Jadi kita mesti paham kalau misalnya makanan kita terlalu kenyal atau terlalu keras, itu juga mesti kita mengerti. Mungkin nanti dari Labkesda akan menjelaskan seperti apa yang makanan yang kira-kira ada pengawet makanannya yang harus kita hindari ya. Lanjut. Nah, adik-adik semua, tentunya kita mempelajari semua sisi keamanan pangan jajanan kantin sekolah dalam rangka untuk supaya kita sehat. Ya, ada nama penyakit yang memang khusus disebabkan oleh makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kalau bahasa Inggrisnya kita sebutnya foodborne disease, atau bahasa Indonesianya adik-adik boleh menyebutnya sebagai penyakit bawaan makanan, yaitu penyakit yang dibawa oleh makanan yang kita makan, ya. Karena makanan tersebut terkontaminasi baik oleh mikroba atau bahan beracun yang ada di makanan tersebut, ya. Jadi memang kita harus memastikan seluruh aspek dari pengolahan makanan adalah yang sehat. Ya, lanjut. Nah, ini kita penyebab dari penyakit bawaan makanan atau foodborne disease, kita bagi menjadi dua besar, yaitu mikroorganisme dan bahan pencemar atau intoksikasi. Kalau mikroorganisme atau infeksi, kita bagi menjadi, kita tahu ada bakteri, ada virus, ada parasit, protozoa, jamur. Nah, bakteri, kuman-kuman mikroorganisme yang saya sebutkan sebelumnya itu bisa masuk melalui makanan yang pastinya akan memberi efek kepada tubuh kita berupa gejala-gejala pencernaan yang bisa merugikan kesehatan kita. Kemudian ada yang namanya bahan penyemar intoksikasi, kita bagi lagi menjadi biologis, yaitu jamur beracun. Ya, jamur juga kadang-kadang beracun ya, jadi harus hati-hati memilah jamur yang aman. Kemudian ada kimianya, yaitu pestisida. Kadang-kadang memang penggunaan pestisida berlebih itu bisa tetap tinggal di dalam bahan makan tersebut, dan akhirnya bahan makan tersebut kita makan ke dalam tubuh kita yang menyebabkan efek yang sangat tidak baik ya, akan di metabolisme di liver dan lama-lama bisa menyebabkan penyakit liver maupun kanker ya. Kemudian juga ada raksa ya. Kemudian bahan tambahan makanan MSG yang berlebihan ya, kalau sedikit boleh, tapi kalau berlebihan melebihi dari ambang batas tentunya tidak disarankan. Kemudian formalin juga tidak disarankan sama sekali, tidak boleh ada formalin di dalam makanan. Kemudian pewarna makanan yang tadi disebutkan, hanya pewarna makanan yang sudah dilegalkan yang boleh, tapi tidak boleh pewarna tekstil. Ya, karena pewarna tekstil kita tahu hanya khusus untuk baju ya. Kemudian juga tidak boleh ada pengawet seperti boraks dan formalin, karena itu juga akan menyebabkan kerusakan di organ tubuh kita yang metabolisme pengawet tersebut. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Slide terakhir. Nah, ini sifat gejala yang ditimbulkan dari penyakit bawaan makanan, kita bagi menjadi yang akut dan yang kronis. Kalau yang akut dibagi menjadi yang gejala ringan, mulai dari pusing, ya. Jadi pertama-tama kita kalau habis makan makanan yang tercemar, biasanya dalam hitungan menit ya, kalau menit atau sampai 1 jam, kita akan menjadi pusing, ya, kayak mau keliengan gitu ya. Kemudian mual, kemudian muntah, kemudian juga kayak demam ya, kayak meriang gitu ya. Kemudian bisa juga menyebabkan gejala yang berat, bisa menjadi komplikasi ke seluruh organ tubuh dan bisa menyebabkan koma sampai kematian. Sedangkan pada keadaan yang kronis tentunya bisa dari bulanan, tahunan, dan gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai dengan menjadi kanker ya. Lanjut. Nah,
PHBS di sekolah sejalan dengan apa yang kita harapkan pada keamanan pangan di kantin sekolah. Tentunya adik-adik sudah paham bagaimana ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat yang harus diterapkan di sekolah. Ya, bagaimana kita cuci tangan memakai sabun, jadi terus-menerus menerapkan cuci tangan pakai sabun. Tentunya sekarang sekolah-sekolah sudah mempunyai wastafel yang sangat banyak, hampir di tiap kelas ada wastafel. Jadi biasakan untuk selalu mencuci tangan memakai sabun. Kemudian kita jajan di kantin sekolah yang sehat, tentunya mungkin adik-adik nanti bisa menjadi duta keamanan pangan untuk sama-sama memberi pengetahuan bagi teman-teman yang lain, sambil juga berdiskusi kepada penjamah makanan dan juga Bapak Ibu guru untuk membentuk kantin sekolah yang sehat. Kemudian buang dan pilih sampah kita, ya, jadi harus membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Jadi ada beberapa warna dan itu adik-adik harus paham warna-warna yang mana yang kita buang sampah kita, ya. Kemudian olahraga secara rutin, ya, aktivitas fisik. Jangan kebanyakan mager, ya. Kalau anak sekarang bilangnya mager karena enakan main game gitu. Padahal olahraga secara rutin atau aktivitas fisik yang secara rutin itu akan membawa dampak yang sangat positif bagi kesehatan kita, terutama di masa pertumbuhan dan perkembangan, ya. Kemudian penting juga untuk mengukur berat badan dan tinggi badan untuk melihat sejauh mana tinggi badan dan berat badan dalam posisi yang optimal. Sehingga jika memang ada kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi itu bisa kita berikan kita bisa lakukan intervensi yang terbaik supaya bisa dalam keadaan yang normal, ya. Kemudian hindari asap rokok, ini big no, ya, untuk di sekolah, ya. Tidak boleh ada asap rokok, puntung rokok ataupun orang merokok, ya, yang ada di sekolah itu tidak boleh. Kemudian bebaskan sekolah kita dari jentik nyamuk, jadi sama-sama menjadi jumantik cilik di sekolah untuk melihat jangan sampai ada jentik nyamuk di sekolah nih, di dalam ember kamar mandi atau di dalam selokan sekolah kita. Jadi sama-sama kita memantau jangan sampai ada jentik nyamuk. Apalagi sekarang musim hujan sudah mulai penyakit demam berdarah sudah mulai banyak, jadi sama-sama kita mengawasi sekolah kita, ya. Kemudian buang air besar dan buang air kecil di toilet yang sehat, ya, tentunya di toilet yang baik sesuai dengan standar, ya. Lanjut. Oke, sudah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Mas. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Telah saya sampaikan paparan mengenai keamanan pangan siap saji di kantin sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Dina. Big plus dulu buat narasumber pertama kita, Dr. Dina. Sebelum beranjak ke materi kedua, izin Bu Dina, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu untuk materi yang Ibu Dina sampaikan, bahwa dalam menciptakan pangan jajanan yang aman, ini ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Tadi saya lihat ada 4 faktor, yaitu pertama, bangunan atau tempat. Yang kedua itu peralatan masak dan peralatan makanan. Kemudian pengolah makanan, yaitu adalah penjamah makanannya. Kemudian bahan makanannya. Bahan makanan itu diperoleh dari mana? Terus mengandung bahan kimia atau tidak. Di situ harus kita perhatikan untuk menciptakan pangan jajanan yang aman dan sehat. Kemudian pencemar dari makanan, di sini ada beberapa kategori, yaitu adalah fisik, kimia, dan biologi, di mana pencemar fisik itu bisa dari strapless, kemudian dari lidi, dan lain sebagainya. Kemudian pencemaran kimia, tentunya ada sengaja ditambahkan bahan kimia dalam hal untuk pengawetan makanan, pewarna makanan, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya yang terakhir ini adalah pencemaran dari biologi yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan mikroba lainnya. Ini adalah yang dapat saya simpulkan dalam hal menciptakan pangan jajanan yang aman. Materi-materi yang tadi Ibu Dina sampaikan, intinya poinnya
adalah tadi yang saya sampaikan atau saya simpulkan. Oke, sebelum izin Bu Dina, kita untuk berdiskusi nanti setelah materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Anies dari eh, Pusat Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang akan membawakan materi tentang bahan tambahan pangan. Saya persilakan kepada Pak Anies untuk materi yang disampaikan oleh Bapak, yaitu adalah bahan tambahan pangan. Silakan Pak Anies, waktu dan tempat saya persilakan. Anies, silakan Mbak. Terima kasih Pak Niko tadi Baik Pak Anies, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko. Nah, mohon izin Pak Niko, kalau bisa kita bisa yang share screen-nya di sini. Boleh, silakan Pak. Oke. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Oke. Terima kasih Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Kepala Suddinkes dan Kepala Puskesmas, anak-anak sekalian. Materi kali ini kita diberi tugas oleh ini mengenal jajanan sehat. Maaf Pak Niko, ini slide-nya udah kelihatan belum Pak? Sudah Pak, silakan Pak. Sudah terlihat. Baik. Saya Muhammad Anies dari Laboratorium Kesehatan. Ini mewakili Bapak Kesehatan, Bapak Kepala Laboratorium Kesehatan. Karena mengenai bahan tambahan pangan, kami dari Laboratorium Kimia Pangan coba untuk menjelaskan mengenai jajanan sehat. Nah, ini yang di Laboratorium Kesehatan kita akan memeriksa bahan-bahan yang tambahan pangan yang diperbolehkan maupun bahan-bahan berbahaya yang sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, itu ada bahan tambahan pangan, ada bahan berbahaya. Nah, yang bahan tambahan pangan itu adalah bahan-bahan yang biasa ditambahkan, tetapi menggunakan bahan tambahan pangan dan bahan-bahan berbahaya. Maaf. Nah, ini nggak bisa. Jajanan sehat itu seperti apa ya? Ini jajanan sehat itu adalah pangan atau kudapan atau cemilan yang memiliki nilai gizi serta tidak menyebabkan orang yang khususnya mengalami gangguan kesehatan. Ini lebih baik. Syarat jajanan sehat itu yang pertama adalah tidak mengandung gula, garam, lemak berlebihan, dan juga tidak mengandung monosodium glutamat atau penyedap rasa yang juga tidak berlebihan. Yang ketiga, tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, bahan berbahaya ini yang menjadi fokus kita karena sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan. Dan bahan tambahan pangan itu adalah bahan-bahan yang biasa ditambahkan dalam makanan, tapi ada kadar maksimalnya yang diperbolehkan oleh BPOM
ataupun peraturan Menteri Kesehatan. Sementara bahan-bahan berbahaya ini itu bahan-bahan yang bukan bahan tambahan pangan, tapi secara sengaja ditambahkan oleh pengolah makanan ataupun pabrik bahan-bahan makanan dengan tujuan tertentu, tapi sebetulnya ini tidak boleh ada dalam makanan. Nah, ini nanti akan kita lihat, akan kita bahas apa ciri-cirinya tentang makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Kemudian syarat keterangan sehat yang lainnya yaitu yang keempat, memiliki gizi yang seimbang. Nah, ini sedikit tadi, ini cemaran makanan ya, tadi sudah dibahas sama Dr. Boni ya, ada cemaran biologi, cemaran fisik, dan cemaran kimia. Kita mungkin lanjut saja. Lanjut. Nah, ini mengenai bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan ini ditambahkan oleh pengolah makanan ataupun pabrikan dengan tujuan sebagai pengawet, pewarna, pemanis, ataupun memperbaiki tekstur atau bentuk dari makanan itu supaya lebih menarik. Nah, kemudian kita, ya, nah yang pengawet. Yang pertama kita bahas dulu tentang pengawet makanan. Pengawet makanan ini ada yang alami, ada yang buatan, dan ada juga pengawet yang dilarang. Nah, pengawet yang alami seperti bawang putih, gula, garam, itu sangat biasa ya ditambahkan oleh pengolah makanan dalam makanan. Sementara pengawet yang buatan seperti benzoat, sorbat, nitrit, ataupun sulfit yang juga boleh digunakan, tetapi ada batas kadar maksimalnya. Kemudian yang dilarang, bahan itu adalah termasuk kategori bahan yang berbahaya. Yang sering disalahgunakan yaitu seperti borak dan formalin, yang sering disalahgunakan oleh pengolah makanan yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Sebenarnya ini bukan bahan tambahan pangan, tapi inilah bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam makanan. Dan apa bahayanya, kita lihat berikut. Oh ya. Ini yang pertama pengawet alami dulu ya, seperti garam. Ini garam seperti selain menambahkan cita rasa makanan, garam juga bermanfaat mengawetkan makanan seperti asinan, ikan asin, ketul asin, dan juga garam ini juga dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian juga seperti asam setat juga dapat bekerja sebagai pengawet makanan alami yang menurunkan keasaman pH sehingga menghambat pembusukan makanan. Ini juga bisa digunakan sebagai pengawet alami. Tetapi ini kekuatannya tidak sama seperti pengawet yang sintetik yang biasa ditambahkan seperti sorbat dan benzoat, ataupun bahan berbahaya tadi yang biasa digunakan sebagai yang dianggap sebagai BTP, padahal itu bukan bahan tambahan pangan, tapi adalah bahan-bahan bahaya yang tidak boleh ada dalam makanan. Kemudian gula juga bersifat mengawetkan, tapi hanya karena dia itu bersifat higroskopis. Nah, selama dia menyerap dalam kondisi kedap air, dia bisa sebagai pengawet alami. Seperti yang makanan seperti manisan buah itu bisa menjadi awet, tambahan pengawet, tapi dengan adanya kadar gula yang tinggi itu bisa menjadi awet. Kemudian berikutnya. Nah, ini pengawet buatan seperti natrium benzoat, ini pengawet buatan
yang biasa digunakan oleh pengolah makanan ataupun pabrikan untuk mengawetkan makanannya itu ada natrium benzoat dan juga ada asam sorbat. Yang natrium benzoat ini adalah pengawet yang ditambahkan ke beberapa makanan kemasan, minuman, kosmetik, dan produk perawatan untuk memperpanjang usia penyimpanan sehingga bisa disimpan dalam waktu yang panjang. Sebagai pengawet pada makanan dan minuman, tanaman ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan mikroba lain yang berpotensi berbahaya pada makanan dan minuman, sehingga mencegah pembusukan. Pengawet ini sangat efektif digunakan untuk makanan yang asam karena benzoat ini juga rasanya juga ada rasa asam, jadi bisa menambah rasa segar daripada makanan itu. Nah, oleh karena itu pengawet ini bisa digunakan dalam olahan seperti soda, jus lemon, acar, saus, salad, kecap, maupun bumbu lain. Tetapi pengawet ini ada batasan penggunaannya, ada aturan penggunaannya dari Balai POM, dan masing-masing jenis makanan itu ada kadar-kadar tertentu yang tidak boleh dilewati kadarnya. Nah, itu tadi yang boleh digunakan sebagai pengawet. Berbalik dulu. Ya, ini yang biasa digunakan sebagai pengawet ini, biasa digunakan asam sorbat dan benzoat. Nah, kemudian ini bahan-bahan berbahaya yang disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan atau BTP. Kemudian ini adalah bahan-bahan berbahaya yang tidak boleh ada dalam makanan. Ini yang sering digunakan sebagai pengawet, ada juga sebagai pengawet, ada sebagai pewarna. Dan yang ini sebagai pengawet, pertama ini borak dulu kita bahas ya. Borak itu biasanya digunakan sebagai campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, kemudian juga bisa untuk sariawan, tapi ini hanya untuk obat lokal ya, tidak sistemik. Kemudian juga sebagai campuran pupuk tanaman. Nah, sementara bahan ini, borak ini berbahaya bagi kesehatan, bisa menyebabkan gangguan susunan saraf pusat, fungsi ginjal, dan fungsi hati. Dan oleh Menteri Kesehatan ini tidak diperbolehkan ada dalam makanan. Dan ciri-ciri makanan yang mengandung borak ini sifat dari borak itu sendiri ya, dia bisa memperbaiki tekstur, seperti pada baksonya bisa kenyal, bisa bagus, kemudian lontongnya juga tidak hancur. Dan yang paling sering digunakan itu ada pada kerupuk gendar. Nah, kerupuk gendar ini kerupuknya lebih renyah dan lebih garing, dan tentunya karena borak ini adalah pengawet yang biasa digunakan untuk industri, dia juga bersifat pengawet pada makanan, sehingga yang makanan-makanan yang mengandung borak itu juga bisa menjadi awet. Selain dari teksturnya lebih diperbaiki, seperti pada lontong tidak cepat hancur, pada baksonya juga kenyal, pada otak-otak, dan pada mie kuning. Nah, ini contoh-contoh yang biasa yang pernah kita temukan di laboratorium mengandung borak. Dan yang lebih hati-hati lagi, yang lebih sering itu adalah pada kerupuk gendar. Karena pada beberapa kali ke lapangan, kita waktu interview dengan pembuat yang usaha rumahan yang membuat kerupuk gendar atau kerupuk nasi yang itu katanya kalau tidak menggunakan borak yang biasa digunakan oleh masyarakat itu adalah blank. Blank itu sama dengan borak. Nah, kalau tidak menggunakan borak itu katanya gendarnya nggak jadi gitu. Jadi mereka sering kita temukan bahwa kerupuk gendar ini positif. Jadi buat adik-adik sekalian, hati-hati ya dengan makanan jenis makanan yang seperti ini.
yang kuku gendar ini yang lebih sering ditemukan bahwa boraknya itu positif. Nah, ini juga pada mie kuning juga sering ditemukan positif borak, karena juga memperbaiki tekstur, selain dia mengawetkan mie itu juga mie itu kelihatannya lebih bagus, tidak nampak putus gitu. Jadi lebih kenyal. Nah, jadi sifat dari borak itu selain dia mengawetkan makanan, dia juga bisa memperbaiki tekstur. Dan kalau pada kerupuk, semua kerupuk yang digunakan ditambahkan dengan borak itu mekarnya lebih bagus gitu. Dan yang lebih sering itu ditemukan pada kerupuk gendar. Jadi supaya kita atau adik sekalian hati-hati dengan makanan-makanan ini, terutama yang kerupuk gendar yang sering kita temukan positif boraknya. Kemudian berikutnya. Nah, ini yang formalin ya. Selain dari borak juga sering ditemukan positif formalin pada makanan. Formalin ini juga bahan berbahaya, yang juga sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan atau BTP. Padahal ini bukan BTP, walaupun sifatnya sama dengan karakter bahan tambahan pangan yang untuk mengawetkan, tapi formalin ini adalah bahan berbahaya yang tidak boleh ada dalam makanan. Nah, penggunaan formalin ini biasanya digunakan sebagai pembunuh kuman, sehingga untuk gedung-gedung pembunuh kuman untuk sama seperti pada lantai kapal, gudang-gudang, dan bangunan-bangunan yang untuk pembersihan gudang dan lain-lain. Dan kemudian sebagai pembahan semi lalat dan sebagai anti serangga juga digunakan sebagai bahan pembuatan sutra, pembuatan untuk tekstil, dan untuk industri kaca ini atau kaca, dan juga bisa digunakan untuk biasa digunakan untuk campuran bahan peledak. Kemudian bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea, bahan pembuatan produk parfum, dan biasa digunakan untuk pengawet mayat. Nah, adik-adik bisa bayangkan ini bahan-bahan yang biasa digunakan untuk tujuan seperti ini digunakan untuk ada dalam makanan kita. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi kita harus bisa mengenali kira-kira makanan-makanan yang mengandung formalin. Kemudian ini bahaya formalin ya. Efeknya pada kesehatan kita lihat setelah dalam jangka panjang. Dan setelah kita mengkonsumsinya secara dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Karena formalin ini dia akan terakumulasi di dalam tubuh, dan lama-lama dia akan menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Ini seperti iritasi, mata berair. Ini kalau kena uap formalin bisa menyebabkan iritasi dan mata berair dan gangguan pernafasan. Kemudian pada pencernaan bisa merusak hati, ginjal, pankreas, dan juga bisa merusak susunan saraf pusat. Dan juga dalam waktu jangka panjang akan bisa menyebabkan kanker. Karena sifat dari formalin ini bersifat fenogenik. Nah, ciri-ciri makanan yang mengandung formalin? Ciri makanan yang mengandung formalin ini yang sering ditemukan di laboratorium mengandung formalin seperti tahu, mie kuning, tahu putih, tahu Cina, dan ada produk-produk laut, kemudian pada mie. Ini yang sering kita temukan mengandung formalin. Nah, ciri-cirinya yaitu pada tahu bentuknya sangat bagus, kenyal, dan tidak mudah hancur, dan ini tidak pernah busuk dan awet dalam jangka panjang. Kemudian pada mie basah juga menyebabkan ini tidak cepat busuk, tidak cepat basi makanannya. Dan untuk produk-produk laut seperti ikan, udang, ini warnanya tuh lebih bersih, ya, apalagi pada udang dan cumi itu bentuknya lebih bersih, lebih putih gitu loh. Nah, kalau kita masak seperti udang dan cumi itu kan
kita masak, dia warnanya kan merah ya, berubah menjadi merah atau pink gitu. Tapi kalau yang mengandung formalin itu perubahan warna udang atau cumi yang kita masak atau kita goreng itu merahnya itu samar gitu, tidak seperti yang udang atau cumi yang segar yang kita masak. Itu ciri-cirinya. Jadi dalam keadaan mentah, makanan-makanan laut ini seperti ikan, udang ataupun ikan filet itu dagingnya kelihatan lebih bersih. Nah, sementara yang untuk pengenalan ya, nah ini yang pemanis. Pemanis adalah pemanis yang alami dan pemanis buatan. Pemanis alami ini adalah bahan tambahan pangan yang dibolehkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan maupun oleh POM. Tetapi ada kadar maksimal yang tidak boleh dilewati, maksudnya ada batas penggunaan maksimalnya. Ini pemanis alami seperti siklamat, sakarin, dan aspartam. Sementara pemanis alami yang lebih aman bisa menggunakan gula merah, madu, tebu, ataupun gula bit. Nah, untuk gula bit ini bisa digunakan untuk pemanis bagi orang yang diet karena kalorinya lebih rendah. Ini lebih bagus menggunakan bahan untuk pemanis, menggunakan bahan yang alami. Sementara bahan pemanis buatan, memang kekuatan pemanis buatan ini jauh lebih kuat, sekian kalinya dari pemanis alami, tetapi seperti siklamat, sakarin, dan aspartam ini, tetapi ada kadar maksimalnya di dalam makanannya. Sementara pemanis buatan ini, walaupun dibolehkan, tapi ada kadar maksimalnya, tapi ini ada ini bedanya pemanis alami dan pemanis buatan. Yang pemanis yang alami ini pemanis yang aman dikonsumsi oleh tubuh, pada suhu tinggi bisa terurai dan memiliki kalori lebih tinggi. Kemudian pemanis alami ini memiliki rasa normal, contohnya gula dan bit dan madu. Sementara pemanis buatan ini memiliki rasa manis yang jauh lebih manis daripada pemanis alami, tetapi dia bisa menyebabkan kalau konsumsinya berlebihan bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh kita seperti kanker, ataupun gangguan pencernaan. Nah, kita lanjut ke bagian pewarna. Ini juga sama dengan pengawet tadi, pewarna ini sering disalahgunakan. Itu kayak gini kan. Nah, pewarna ini juga sering disalahgunakan oleh produsen ataupun oleh pengolah makanan, yang mana bahan-bahan yang dilarang suka menggunakan bahan-bahan yang dilarang karena dengan tujuan tertentu. Sementara kita lihat dulu ini jenis pewarna alaminya seperti bisa digunakan yang jenis pewarna alami ini yang lebih menyehatkan, yang bisa gunakan bahan-bahan alami seperti kunyit untuk menimbulkan warna kuning, kemudian buah naga untuk warna merahnya seperti buah naga, juga bisa kita menggunakan stroberi, dan bit itu warna
yang dari bahan alam. Kemudian untuk pandan bisa untuk warna hijau dan wortel untuk warna yang kuning atau jingga. Nah, pemanis warna buatan yang tapi diperbolehkan tapi ada kadar maksimalnya itu seperti merah alula, tartrazin, karmesin dan lain-lain, itu masih banyak lagi. Nah, fokus kita di sini yang bahan-bahan yang dilarang yang sering disalahgunakan seperti rodamin dan methyl yellow. Nah, rodamin B ini rodamin B ini yang memberikan warna merah pada makanan. Ini ciri-cirinya makanan yang mengandung warna merah rodamin B. Ini warnanya lebih bagus, warnanya pink, merah pink ini dan warna cerah dan mencolok. Ini jenis makanan yang biasa digunakan oleh produsen atau pengolah makanan yang menggunakan rodamin B. Contohnya seperti rambut nenek, harum manis ya. Kemudian ada kerupuk, seperti kerupuk merah, kemudian cone ice cream, kemudian kue mangkok, dan yang mutiara ini yang warna merah. Jadi kita harus berhati-hati kalau seandainya ketemu makanan yang seperti ini, jenis makanan ini yang warnanya seperti ini, yang warna merah mencolok ini, kemungkinan ini mengandung rodamin B. Ini bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam makanan, tapi ini sering ditemukan positif mengandung rodamin B. Ini mana? Rodamin B ini dilarang karena ini bersifat racun bagi tubuh. Sementara penggunaannya biasa digunakan sebagai bahan pewarna dalam tekstil dan kertas. Nah, jadi bisa bayangkan bahan pewarna tekstil dan kertas itu ada dalam makanan dan termakan oleh kita. Dan ini bahaya itu karena dia bersifat racun bagi tubuh. Nah, ciri-cirinya itu seperti warna merah cerah, mengkilap, lebih mencolok, dan kadang-kadang warnanya itu tidak rata ya, ada warnanya seperti bercak-bercak itu, warna pinknya, dan ada kumpulan warna pada produk, dan bila dikonsumsi rasanya sedikit agak pahit di makanannya. Sementara warna rodamin B itu adalah warna merah pink kayak gini yang cerah, itu mencolok. Ini yang terakhir pewarna berbahaya lainnya yang juga bahan berbahaya yang tidak boleh ada dalam makanan seperti pewarna kuning pada makanan yaitu methyl yellow yang sering ditemukan pada tahu dan kerupuk. Ciri-cirinya yaitu warnanya kuning mencolok dan kecenderungan warnanya berpentar, banyak memberikan titik warna yang tidak merata dan ternyata warnanya terlihat tidak homogen. Seperti pada kerupuk, bila dikonsumsi rasanya sedikit agak pahit gitu loh. Sementara bahaya yang bisa disebabkan oleh methyl yellow ini yaitu menyebabkan gangguan kesehatan pada fungsi hati, gangguan kandung kemih dan bahkan kanker. Dan methyl yellow itu juga biasa digunakan untuk tekstil. Jadi bukan pewarna makanan tapi ada pewarna tekstil. Nah, jadi itu yang bisa kita sampaikan bahwa kita harus berhati-hati terhadap ciri-ciri makanan seperti tadi. Nah, ini saya kembalikan kepada kepada Bapak Niko. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada adik-adik sekalian. Hati-hati dalam mengkonsumsi makanan-makanan jajanan di kantin sekolahnya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.